Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rika Serniwati. Kali ini kita masih membahas soal pretest PPG tahun 2022 Profesional Bahasa Inggris. Kali ini kita akan membahas tentang modul 4 yaitu English for Entertainment. Di sana nanti akan membahas tentang biography, historical recount, fables, and legends. Baiklah teman-teman guru, sebelum kita lanjut, ayo di-subscribe terlebih dahulu channel ini untuk mendapatkan soal-soal dan pembahasan-pembahasan tentang pretest PPG tahun 2022 dan juga persiapan untuk UP nanti tahun 2022 Bahasa Inggris. Baiklah, kita masuk ke soal yang pertama. What is the text about? A biography of General Sudirman. B. The family of General Sudirman. C. The death of General Sudirman. D. A spirit of General Sudirman for the Indonesian Armed Forces. Nah, soal yang pertama ini berhubungan dengan biografi seseorang. Jadi, jawabannya adalah A. Biography of General Sudirman. Soal yang kedua, how was Sudirman selected as the leader? A. By a vote. B. Chosen by Urip Sumoharjo. C. By his own idea. D. By the military's commander-in-chief. Di paragraf yang kedua, on 12 November 1945 at an election to decide the military's commander-in-chief in Yogyakarta, the 24 years old Sudirman was chosen over Urip Sumoharjo in a close vote. Nah, jadi jawaban untuk yang nomor 2 ini adalah B. Chosen by Urip Sumoharjo. Jadi Sudirman itu ditunjuk sebagai pemimpin karena dipilih oleh Urip Sumoharjo. Soal yang nomor 3. What can we infer from the text? A. His uncle's name was also Sudirman. B. January is the month of Maulud. C. Sudirman was shot and died in the military war. D. Sudirman died when he was relatively young. Dari teks ini kita bisa menyimpulkan bahwa yang benar adalah Sudirman died when he was relatively young. Kalimat yang terakhir, in late 1949, Sudirman tuberculosis returned and he retired to Magelang, where he died slightly more than a month after the date recognized Indonesian independence. Jadi dia meninggal pada tahun 1949. Jadi itu tergolong umur yang sangat muda ya, karena pada tahun 1945 dia baru berumur 24 tahun. Jadi pada tahun 1949 berarti dia berumur 28 tahun ditambahkan 4 tahun. Baiklah, kita lanjut ke soal yang keempat. How can you learn from him? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Jenderal Sudirman ini? A. He was always sick. B. He was a brave man. C. He was retired. D. He was lazy. Nah, pasti dia adalah seorang laki-laki yang pemberani. Jadi jawaban yang nomor 4 itu adalah B. Soal yang nomor 5. Which sentence is the correct one? Yang benar dari kalimat ini adalah A. He passed away in his young age. B. He always fought with Urip Sumoharjo. C. He had his tuberculosis in his 27. D. His cemetery is in Ambarawa. Ya, jadi pernyataan yang benar adalah A, karena sudah disebutkan tadi dia meninggalnya pada saat usianya yang masih muda. Jadi jawabannya adalah A. Soal yang nomor 6 tentang historical recount. Soal yang nomor 1. What is the object of the text? A. American people. B. Statue of America. C. Statue of Liberty. D. New Harbors. Jadi objek dari cerita di atas ini adalah tentang Statue of Liberty. Ini merupakan historical recount yang menceritakan tentang patung Liberty ya. Jadi jawaban yang nomor 6 itu adalah C. Soal selanjutnya. What is the function of the text? A. To tell the readers about Statue of Liberty.
B. To entertain the reader. C. To explain about Statue of Liberty. D. To describe about Statue of Liberty. Jadi di sini jelas karena historical recount ini tujuannya adalah to entertain the reader. Jadi menghibur para pembaca dengan sajian ataupun teks yang diberikan. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya. It can be inferred from the passage that the monument is A. A statue of copper plates. B. A steel frame. C. A woman in the sky. D. A statue of a woman. Jadi kita bisa menyimpulkan dari teks yang ada di atas, monumen tersebut terdiri dari monumen tersebut adalah a statue of a woman. Jadi dia adalah patung dari seorang wanita ya. Jadi jawabannya nomor 8 adalah D. Soal nomor 9, ini kita sudah masuk ke pembahasan fable. From the text, we know that A. Only one roaster can rule the roast. B. The roasters are fighting to flap their wings. C. The eagle had watched them all day. D. The farm needs a new king. Nah, dari pembahasan ini kita bisa lihat jawaban untuk yang nomor 10 adalah C. The eagle had watched them all day. Soal selanjutnya. What is the main idea of paragraf ketiga? A. An eagle watching the roaster from a distance. B. The losing roaster came out from its hiding place. C. The eagle took the winning roaster as its prey. D. The winning roaster celebrate its winning proudly. Paragraf yang ketiga ini bercerita tentang the eagle took the winning roaster as its prey. Jawabannya adalah C. Soal yang nomor 12. What is the problem of the fable above? A. The two chickens are quarreling. B. The roaster became the ruler. C. The roaster flapped its wing and crowed its victory. D. The two roosters are struggling so raggedly. D. Jawabannya adalah D. The two roosters are struggling so raggedly. Soal yang nomor 13. Why did Mouse Deer want to go across the river? A. Because he was very hungry. B. Because he wanted to cheat Mr. Crocodile. C. He wanted to eat some dying trees. D. He was afraid of the current of the river. Mengapa kancil itu ingin menyeberang sungai? A mouse deer was walking by the river. He was very starving because he hadn't eaten since morning. Nih kata kuncinya adalah starving. Starving itu berarti hampir sama dengan hungry ya. Jadi jawabannya nomor 13 itu adalah A. Because he was very hungry. Nomor 14. What is the social function of the text? A. To amuse the readers. B. To tell a story about animals. C. To describe about the crocodiles. D. To inform about the mouse, deer, and crocodiles. Ya, di sini social functionnya adalah menceritakan sebuah cerita tentang binatang. Jadi jawabannya adalah B. To tell a story about animals. Karena kalau to amuse the readers itu adalah fungsi dari narrative. Sedangkan ini adalah fables. Fables itu adalah cerita yang menceritakan tentang animals ataupun hewan. Ya. Oke, soal nomor 15. After reading the text, we may conclude that the mouse deer was very greedy animal, cunning animal, jumped animal, and frightened animal. Kancil itu adalah hewan yang tamak. Kita bisa lihat dari cerita itu. Jadi jawabannya untuk nomor 15 adalah A. Very greedy animal. Soal nomor 16. How did the story end? Akhir dari cerita itu bagaimana? A. Crocodile ate mouse deer. B. Mouse deer ran to the forest. C. Mouse deer fell into the river. D. Crocodile laughed at mouse deer. Ya, jadi cerita akhirnya adalah mouse deer ran to the forest. Jadi kancil itu berlari ke dalam hutan. Soal nomor 17. Ini kita sudah masuk ke pembahasan tentang legend.
Soal yang nomor 17. Which the following facts is true about Kibo Iwo? A. Kibo Iwo ate a little amount of meat. B. Kebo Iwo is a destroyer that cannot make anything. C. Kebo Iwo was angry because his food was stolen by Balinese people. D. Kebo eat food was equal for food of 1,000 people. Nah, dari pernyataan ini yang benarnya adalah D. Kebo eat food was equal for food of 1,000 people. Di sini kita bisa lihat masih di paragraf yang pertama. He was satisfied with the meal, but this mean for the Balinese people enough food for 1,000 men. Jadi makan dari raksasa tersebut, Kebo Ibo ini bisa menyamai makan dari 1.000 orang manusia biasa. Jadi jawabannya adalah D. Soal nomor 18. Why did Kibo Iwo feel angry to the Balinese people? A. Because Balinese people ate his meal. B. Because Balinese people took his food so his barns was empty. C. Because Balinese people didn't give him food. D. Because Balinese people were in hunger. Nah, kalau dari cerita tersebut kita bisa melihat jawaban untuk nomor 18 ini adalah C. Because Balinese people didn't give him food. Yang mengakibatkan dia marah adalah ketika dia mendapatkan tempat makanannya itu empty. This made Kibo Iwo wild with great anger. Jadi ini yang mengakibatkan dia sangat marah besar. Nah, dengan kemarahannya itulah dia menghancurkan seluruh rumah, bahkan candi yang ada di sekitarnya. Oke, jadi udah jelas jawabannya yang untuk nomor 18 adalah C. Oke, nomor 19. According to the story, if Kibo Iwa is never existed in Bali Island, what do you think will happen? A. There will be no Bali Island. B. Bali people will never be angry. C. All Bali people will live in a prosperous way. D. We are not able to see the beauty of Lake Batur. D. Jawabannya adalah D. Kita tidak akan pernah melihat kebagusan ataupun kecantikan dari Danau Batur tersebut. Soal yang terakhir di sesi ini, what is Mount Batur? A. A lake built by Kibo Iwa. B. A well dug by Kibo Iwa. C. The mountain built by Kibo Iwa. And D. Amount of earth dug from the well by Kibo Iwa. Nah, di sini udah jelas jawabannya adalah D. Amount of earth dug from the well by Kibo Iwa. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang modul yang keempat, English for Entertainment, Biography, Fables, Historical Recount, dan juga Legend. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya di pembahasan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.